من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. Allah SWT innama najwa min syaitan. Najwa ada beberapa percakapan daripada setan ini. Apa tujuannya? Liyahzun alladzina amanu, untuk memberikan kesedihan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ada beberapa ucapan dari setan, tipu daya dari setan yang membuat orang-orang beriman ini sedih, ragu, ya termasuk was-was itu tadi. Walaysa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah. Mereka tidak bakal tertimpa sesuatu mudarat apapun kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada was-was dalam segala hal, kita bahas sekarang kan ibadat ini, dalam segala hal, dalam rezeki, dalam doa-doa kita, kenapa kok belum diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, itu harus dihilangkan. Karena apa? Karena najwa min syaitan liyahzunal ladzina amanu. Ada percakapan dari setan yang membuat orang-orang beriman ini apa? Sedih. Walaysa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah. Mereka tidak bakal tertimpa sesuatu madarat apapun kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri mengatakan dalam satu firman-Nya, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum," kami akan menguji kalian wahai Bani Adam, bisyai'in, dengan sesuatu minal khauf, daripada ketakutan ini. Ketakutan apapun, ketakutan akan musuh, ketakutan akan masa depan, ketakutan akan hal apapun. Wal ju'i, kelaparan ini, rezekinya kita. Minal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi, ini dari disebutkan di ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hamba-hambanya dari beberapa hal ini tadi, daripada ketakutannya, daripada rezekinya, daripada doa-doanya ini kenapa tidak dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Tujuannya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana as-sabir, mana al-kafir. Mana orang yang bersabar, mana orang yang kafir, kufur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ketika dia diuji Allah Subhanahu wa taala, di akhirat disebutkan apa? Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oke, insyaallah. Jadi itu ya, ketika ada seorang was-was itu yang berakhir dianjurkan dan sangat dianjurkan untuk ditinggalkan. Karena ada seorang ulama, dia itu sudah jalan menuju masjid. Di tengah perjalanan was-was dia, diwaswasi sama setan. Kalau dasarnya Imamul Haram, di tengah jalan diwaswasi, kamu ini belum wudu, sudah mau masuk menjadi imam ini, haram ini. Kamu ini belum wudu, sama Imam Haram langsung ditinggalkan. Maksudnya bukan tidak dituruti, kalau sekali dituruti bahkan terus menerus seperti itu. Jadi dianjurkan kalau kita punya rasa was-was yang sering datang di pikiran kita harus ditinggalkan, agar tidak menjadi lebih besar. Was-wasnya nanti pertama di niat, terus nanti di semua ibadah jadi was-was. Assalamualaikum. Dan disebutkan juga di sini. Jadi ada 4 itu ya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama sudah pasti kita ketahui, keluarnya sesuatu apapun dari dua lubang kubur atau dubur. Dan yang kedua, hilangnya akal. Hilangnya akal dengan berbagai macam, dengan tidur, dengan pingsan, dengan mabuk misal, dengan dibius, itu bisa hilang akal dan bisa membatalkan wudhu. Akan tapi disebutkan oleh para fuqaha, ketika tidur dalam posisi duduk ini tidak membatalkan wudhu dengan syarat-syarat. Apa syaratnya? Kalau ada 3 syarat. Syarat pertama, hanya tabi'ala hayati naumi, dia harus bangun dari tidurnya dalam posisi dia awal tidur. Jadi ketika dia mau tidak batal wudhunya, dia tidur dalam posisi misal
duduknya bersila. Pas dia bangun sama dengan posisi seperti itu. Dan yang kedua, tidak boleh ada selah antara buburnya itu dengan tempat duduknya gitu. Tidak boleh ada selah sama sekali. Tidak boleh ada selah sama sekali. Dan yang ketiga, hendaknya orang ini tidak terlalu kurus atau tidak terlalu gemuk. Jadi dengan 3 syarat ini, ketika ada seorang duduk dalam keadaan tidur, tidak membatalkan wudunya ini ya. Kalau lepas atau hilang salah satu dari syarat ini, dia bisa membatalkan wudunya ini tadi. Akan tapi di sini disebutkan wa min khasaihi sallallahu alaihi wasallam annahu la yantakid wudu'uhu bi nawmih wa mithluhu baqiyatul anbiya alaihi wassalam li'annahum la yastaghribuna fi nawmih kama yashhadu lahu fi hadits nahnu ma'asyir anbiya tanamu a'yununa wa la tanqulu. Dan tapi di sini disebutkan daripada kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidur, la yantakid wudu'uhu bi nawmih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur tidak batal wudunya ketika tidur. Karena apa? Maka itu begitu. Dan nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Karena apa? Sebutkan di salah satu hadis, nahnu ma'asyiral anbiya tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna. Nahnu ma'asyiral anbiya, kita kelompok para nabi ini, tanamu a'yununa, kita punya mata ini tidur, wa la tanamu qulubuna, akan tapi hati kita ini tidak tidur. Jadi sebuah kekhususan di Nabi SAW dan para nabi yang lain, bahwasanya mereka ketika tidur tidak bisa batal wudunya, karena yang tidur itu cuma zahirnya, kan tapi batinnya tidak tidur. Dan yang ketiga, seperti di sini, yang membatalkan ketika ada lelaki menyentuh perempuan ajnabiyah. Apakah semua perempuan ketika disentuh itu batal hukumnya? Nah, ada syarat-syarat. Yang pertama, ketika keduanya ini, si perempuan dan si laki ini, kabira ini, dua-duanya ini orang yang sudah besar. Apa yang dimaksudkan besar ini? Kata ahli fikih, balagha haddus syahwah. Ketika mereka sudah sampai umur sekiranya disyahwati. Jadi tidak harus balik, mungkin sekitar umur 10, 12 gitu. Balagha haddus syahwah, sampai posisi atau batasan dia itu disyahwati itu bisa membatalkan. Dan yang kedua, tidak ada hail, tidak ada penghalang di keduanya. Kalau misalnya ada kain di antara dua kulit ini, tidak bisa membatalkan wudunya ini. Jadi kabira ini, ajnabiyah ini, yang tidak ada hubungan mahram. Jadi 3 syarat itu bisa ketika tidak ada, bisa membatalkan wudunya seseorang. Dan yang terakhir, yang keempat dan yang terakhir, ketika seseorang menyentuh bubul atau dubur dengan bagian dalam tangan. Sebutkan bagian dalam tangan, ketika antum lengketkan atau tempelkan kedua tangan ini, bagian yang tidak nampak ketika ditempelkan ini, itu bagian yang membatalkan. Jadi kalau nyentuhnya dengan bagian luar sini, dengan bagian luar kayak luarnya jari-jari atau luarnya telapak ini, tidak membatalkan wudu untuk kubur atau dubur. Kalau bagian dalam yang sini sama wudu langsung itu bisa membatalkan wudu yang tadi. Tamam antum, baik itu anak kecil atau orang dewasa, itu bisa tetap membatalkan wudu. Sedangkan yang tadi kalau menyentuh yang bukan mahram itu harus syaratnya harus sama-sama besar. Nah, itu kurang lebih yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qasim. Dan beliau jadi selain 4 hal ini tidak bisa dikatakan untuk membatalkan wudunya seseorang. Dan setelah itu beliau memulai dengan kitab shalah. Perlu kita ketahui, shalah ini shalatul fardhah diwajibkan di sebelum Nabi SAW hijrah 1 tahun. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah diwajibkan 5 salat ini. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah diwajibkan 5 salat ini. Jadi kurang lebih setelah Nabi SAW diutus
12 tahun itu baru diwajibkan 5 sholat ini, yang sebagaimana kita tahu kejadiannya di dalam ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjid aqsal ladzi barakna haulahu. Jadi ini perkara sholat yang waktu kita jalankan sekarang itu disyariatkan 1 tahun sebelum Nabi SAW pindah ke Madinah. Sebelum itu apa ibadahnya Nabi SAW, apa kegiatannya Nabi SAW kalau belum diwajibkan sholat ini disebutkan. Ada Imam Baijuuri mengatakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan Nabi itu khalwat atau sering duduk di Gua Hira. Tafakkur, dia Nabi SAW ini bertafakkur di masnu'atillah, di ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebelum diwajibkan sholat ini tadi. Dan ma'ruf dan banyak diketahui sudah kisahnya yang Nabi SAW itu Isra ke Mi'raj. Yang pertama diwajibkan 50 sholat, terus turun ke Nabi Allah Musa, sampai Nabi itu tawar-tawaran sama Allah Subhanahu wa taala sampai dikurangi, diwajibkan cuma 5 sholat saja. Berarti di sini ada penghapusan hukum. Ya, perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam Islam ini ada nasikh wal mansukh. Di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis ada nasikh wal mansukh. Nasikh ini menghapus sebuah hukum, dan mansukh ini hukum yang dihapusnya, diangkat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Allah Subhanahu wa taala min ayat. Jadi beberapa hukum yang disyariatkan sama Allah Subhanahu wa taala ini pernah diwajibkan, setelah itu dihapus. Kayak misal apa? Kayak misal masalah khamr, masalah minuman keras. Sebutkan para ahli tafsir ini mengatakan bahwa dalam minuman keras ini sendiri turun 4 ayat. Jadi daripada adat jahiliyah yang dulu, adat jahiliyah itu kan mereka itu suka minum minuman keras. Dan termasuk dakwahnya Nabi SAW, beliau itu tidak langsung melarang secara menutup semua pintu, tidak. Dilarang itu step by step, satu demi satu. Pertama turun ayat wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Disebutkan di ayat ini bahwasanya seakan-akan khamr ini halal. Jadi pertama Nabi SAW ini berdakwah membolehkan khamr ini tadi. Min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara. Dan dari buah-buahan al-'anab, anggur-anggur ini, tattakhiduna minhu sakara, untuk membuat dari buah-buahan ini sakar, minuman keras. Jadi ini dalil bahwasanya pertama khamr ini halal. Setelah itu turun ayat yasaluna akan al-khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Turun ayat bahwasanya ada beberapa kelompok yang menanyakan tentang khamr ini, ya Rasulullah, apa hukumnya? Qul fihima ithmun kabir. Di sana ada dosa yang besar, wa manafi'u lin-nas. Jadi belum langsung haram secara keseluruhan. Jadi step kedua itu. Setelah turun ayat ini, ada seorang sahabat, Al-Adban bin Malik, mengundang para sahabat lainnya di rumahnya. Makan-makan, setelah itu minum khamr. Subhanallah, datang waktu maghrib, salah satu dari sahabat ini maju jadi imam. Ya posisinya itu habis minum khamr ini tadi. Maju jadi imam, baca suratul kafirun. Suratul kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu, ila akhir surah. Akan tapi sahabat ini karena dalam posisi tidak seberapa sadar, lamnya enggak dibaca. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun ila akhir surah. Jadi artinya langsung berubah. Karena posisi itu belum sadar sepenuhnya, surahnya itu dibacanya itu beda dan maknanya itu bisa kafir. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun ila akhir surah, sampai sudah selesai. Setelah itu Nabi SAW itu dengar kejadian ini, turun sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara, dan janganlah mendekati sholat atau mengerjakan sholat dan kamu ini dalam keadaan apa? Sukara. Sukara ini tidak sadar atau posisi hilang akal ini tadi. Jadi pertama itu
masih dikatakan halal. Yang kedua haram cuma masih disebutkan manafiknya, manfaatnya. Yang ketiga diharamkan dalam posisi sholat. Dan yang terakhir turun ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fajtanibu sampai turun ayat ini. Bisa kita pahami dari sini, dari bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Islam ini ketika mereka melihat seseorang yang dalam keadaan salah atau dalam keadaan maksiat, usulnya atau cara metode dakwahnya itu benar-benar pelan dan bisa diterima. Tidak langsung Nabi SAW itu datang di posisi jahiliyah. Jahiliyah ini umat yang benar-benar bila akal, benar-benar tidak masuk akal. Ada jahiliyah ini benar-benar jam dahulu tidak masuk akal ketika ada seorang yang punya anak perempuan dikubur hidup karena malu. Kalau mereka itu salah satu kan ada Ka'bah, tawafnya mereka itu lurianan, tidak pakai baju. Tawafnya jahiliyah zaman dahulu, tidak pakai baju. Sampai turunnya itu ya Bani Adam khususin akan mendekor masjid. Dari satu adat jahiliyah ini macam-macam, yaitu salah satunya itu tadi ketika punya anak perempuan karena malu mereka kubur hidup anak perempuan ini. Tawaf di Baitul di Ka'bah tidak pakai baju karena apa? Mereka bilang bahwasanya kami tidak bakal tawaf pakai baju yang kami maksiat ini tadi. Hal melihat adat mereka ini benar-benar, makanya disebut jahiliyah. Jahiliyah ini kebodohan atau umat yang penuh dengan kebodohan. Subhanallah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan metode dakwahnya, dengan uslubnya yang begitu bagus. Makanya disebutkan di ayat walaupun tak afadhan ghalidhan dan fadhu min hawlik. Allah mendialog Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya walaupun tak afadhan ghalidhan, kalau seandainya ya Muhammad engkau ini memiliki uslub yang keras, memiliki uslub yang kasar, lan fadhu min hawlik, mereka umat jahiliyah ini bakal yang fadhu min hawlik apa? Berlarian dari sekitarmu, maksudnya tidak bakal menerima dakwahmu. Jadi bisa kita cermati dari hal-hal ini. Dan di ayat-ayat yang lain banyak ayat yang menjelaskan tentang rahmatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya ketika ingin menurunkan sebuah hukum di mana bisa kita terapkan sehari-hari ketika kita melihat orang lain bermaksiat, ketika kita melihat orang lain dalam keadaan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menerapkan hal-hal ini tadi. Supaya itu tadi karena dari Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya wamin adat bin nusuh, daripada adabnya seseorang menasihat itu hendaknya menasihat itu di berposisi berdua, tidak di depan halayak umum atau kasar dalam bahasanya. Ini semua bisa diambil dari bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam metode dakwahnya, metode menjelaskan syariatnya kepada umat kita ini semua. Jadi itu perlu kita terapkan ke sahabat atau teman atau anak kita atau keluarga kita. Nah itu jadi disebutkan dalam bab salat ini tadi, as-salatu afdalu al-ibadat al-zahiriyah disebutkan. Dan salat ini afdal, paling afdalnya ibadat zahiriyah. Ibadah kan ada batini, ada zahiriyah. Ibadah zahiriyah ini yang nampak ini tadi, salat, zakat, puasa. Paling afdalnya ini apa? Salat. Dan dari semua salat 5 waktu ini yang paling afdal adalah salatul Jumat. Jadi seminggu ini dari Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya, yang paling afdal apa? Salatul Jumat. Setelah salatul Jumat disebutkan salatul apa? Salatul Asar. Jadi salatul Jumat, kemudian salatul Asar, kemudian salat subuh. Kalau ini dikerjakan sendiri ya, kalau dikerjakan sendiri, sebagaimana ada ayat yang mengatakan bahwa hafidhu ala sholawati wassalatil wusta. Hafidhu ala sholawati, jagalah salat-salat ini, wassalatil wusta. Salatil wusta ini apa? Salatul Asar. Salatul wusta ini salatul Asar. Jadi dari 5 waktu ini kalau untuk kerjakan sendiri paling afdalnya salat apa? Salat Asar. Kalau min haitsul jamaah, kalau dikatakan dikerjakan dalam keadaan jamaah, paling afdal jamaah itu jamaah apa? Jamaatul Jumat, jamaah di hari Jumat sama jamaah atau subuh.
sholat jamaah di sholat subuh ini paling afdal. Setelah itu jamaatul isya, jamaah sholat isya. Jadi dari 5 waktu yang paling afdal kalau antum bisa mengusahakan sholat jamaah, diusahakan di sholat subuh sama sholat isya. Karena apa? Nabi SAW pernah mengatakan dalam suatu hadisnya, man shalla isya fil jamaah atau kama qala faka'annama gawan sholat. Barang siapa orang yang sholat isya dalam keadaan berjamaah, seakan-akan dia ini menghidupkan setengah daripada malam hari. Man shalla subha fil jamaah faka'annama gawan lailatul. Dan barang siapa yang dia sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia menghidupkan seluruh malam ini tadi. Makanya yang diafdalkan atau dianjurkan itu yang paling diafdalkan sholat subuh jamaah, sholat isya jamaah. Dan ada hadis lain, fadilahnya saya besar, Nabi SAW pernah mengatakan, barang siapa orang yang menjaga sholat jamaah ini 40 hari, terus dia tidak kelewatan takbiratul ihram ma'al imam, maksudnya dia tidak telat takbiratul ihram dengan imam ini selama 40 hari berturut-turut. Jadi dalam 5 waktu selalu sholat berjamaah, dalam 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram. Fadilahnya apa? Kutiba lahu bara'atan, dia bakal ditulis memiliki 2 kebebasan. Apa? Bara'ah minannar wa bara'ah minan nifaq. Dia bakal ditulis kebebasan daripada api neraka, wa bara'ah minan nifaq, dan kebebasan dari kemunafikan. Jadi kalau ada orang 40 hari sholat jamaah dapat takbiratul ihram ma'al. Apa maksudnya dapat takbiratul ihram ma'al? Saya bersumpah mengatakan wal fadlu bi takbiratul ihram bil ishtighal aqibal imam. Fadilahnya takbiratul ihram bisa didapat kapan? Bil ishtighal aqibal imam, dengan dia menyibukkan diri untuk takbiratul ihram setelah imam melakukan takbiratul ihram. Jadi setelah imam takbir, kita menyibukkan untuk langsung takbiratul ihram. Kalau kita bisa selama 40 hari sholat jamaah dan menjaga takbiratul ihram itu, insya Allah dapat fadilah itu tadi, dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari sifat kemunafikan. Jadi berusaha supaya setidaknya sekali seumur hidup 40 hari istiqomah sholat jamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihram ma'al imam. Karena jamaah fadilahnya juga sangat-sangat besar. Pernah dikisahkan seorang sahabat, beliau ini terus menerus sholat jamaah, terus menerus sholat jamaah sampai suatu malam beliau ini tidak hadir sholat jamaah karena ketiduran atau apa gitu. Jadi nyesel, kalau bisa sholat jamaah nyesel. Karena pernah dengar hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya sholat jamaah itu 27 derajat lebih afdal daripada sholat sendiri. Sahabat ini sholatnya 27 kali karena tidak ikut jamaah. Sholatnya malam itu 27 kali, sholat sendiri cuma 27 kali. Jadi kalau 4 rakaat 80 rakaat, pokoknya berarti hampir 100 lebih rakaat lah dalam satu malam. Karena dia ingin dapat fadilah itu tadi, fadilahnya sholat jamaah. Subhanallah, malam itu tidur mimpi. Dalam mimpinya ini dia melihat bahwasanya dia ini lagi naik kuda. Naik kuda, maju kudanya ini sudah tepat, sudah keras maju kudanya. Di depan ada kelompok-kelompok sahabat yang lain naik kuda juga, cuma maju kudanya itu pelan. Ada tapi beliau ini yang majunya cepat ini kok tidak bisa sampai kepada kelompok yang pelan-pelan ini. Besoknya akhirnya tanya, dijawab bahasanya itu permisalan bagi orang yang sholat jamaah dan yang tidak sholat jamaah. Yang sholat jamaah biasa, akan tapi fadilahnya di atas. Yang tidak sholat jamaah ini baru di belakang, meskipun sudah maju sekuatnya 27 kali sholat dalam satu malam, sama sholat jamaah satu ini tetap. Subhanallah, maka dikatakan la sholat liman fi jaril masjid illa fil masjid. Tak ada sholat buat orang yang dia itu tetangganya masjid kecuali di masjid. Jadi kalau tetangga sama masjid, bagaimana caranya sholatnya itu di masjid? Apalagi zaman Nabi SAW berapa banyak sahabat yang benar-benar menjaga dalam sholat
wacana itu nanti bakal dibahas. Ada khilaf bena mazhab, ada yang mengatakan itu fardhu kifayah, ada yang mengatakan itu sunnah muakkadah, ada yang mengatakan sunnah biasa. Jadi kalau fardhu kifayah, kalau misalnya ada kelompok yang melaksanakan sholat jamaah di dalam suatu kaum itu, semua itu bakal berdosa. Maka itu fadilahnya sholat dan sholat sendiri afdal, sebagaimana anak katakan bahwasanya dia afdal ibadah zahiriyah. Secara zahir sholat ini termasuk ibadah yang paling afdal, dari puasa, dari zakat, dari haji. Yang mana yang paling afdal? Sholat ini. Amma ibadah batiniyah, adapun ibadah batiniyah, maksudnya yang dalam hati ini seperti tafakkur, seperti ikhlas, seperti tawadhu, afdalnya apa? Afdalnya al-iman. Paling afdalnya itu percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kalau dibandingkan ibadah zahiriyah dan batiniyah, disebutkan para ulama mengatakan ibadah batiniyah ini lebih afdal. Ibadah yang di dalam batin ini lebih afdal, lebih unggul daripada ibadah zahiriyah. Akan dikatakan tafakkur sa'ah khair min ibadah sana. Untuk bertafakkur, tafakkur ini apa? Kayak memahami keajaiban yang Allah ciptakan, memahami keindahan yang Allah ciptakan. Tafakkur sa'ah, untuk memahami hal seperti itu, sa'ah, satu jantok atau sekilas tok, khair min ibadah sana, lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Bahkan disebutkan di ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki sampai ayat itu selesai, la ayatil liqaumin ya'qilun. Kata Nabi SAW, wailul liman qara'a hadhil ayat wa lam yatafakkar fiha. Celaka bagi orang yang membaca ayat ini wa lam yatafakkar fiha. Maksudnya apa? Berarti semua ciptaan-ciptaan ini yadul ala wahdaniyatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kalau bisa melihat hewan-hewan itu di lautan atau di daratan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menyampaikan atau mengabulkan hajat-hajat mereka, mengabulkan permintaan mereka, sedangkan mereka itu kayak hidupnya tanpa arah dan tanpa tujuan. Makanya tafakkur ini, memahami keindahan atau ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih afdal daripada ibadah zahiriyah. Zahiriyah ini secara zahir. Dan bahkan ibadah-ibadah zahir ini bisa dihapus atau dihilangkan sama maksiat-maksiat yang ada di batin. Imam Ibn Hajar mengatakan di awal kitabnya Az-Zawajir an-Tirafil Kabair, di salah satu kitabnya, bahwasanya dosa-dosa yang berasal dari batin, maksudnya dari hati ini, bisa menjadikan seorang ini langsung fasik. Bisa dikatakan orang yang memiliki dosa tersebut langsung fasik. Maksudnya fasik itu sudah orang yang keji istilahnya. Jadi kalau antumnya rasa hasad, rasa dengki, rasa ini, rasa ujub, rasa sombong, itu langsung bisa dihukumi fasik. Jadi harus hati-hati. Makanya ibadah batin ini lebih afdal dari ibadah zahir. Karena apa? Ya karena itu tadi. Kalau antum bisa melakukan ibadahnya, fadilahnya sangat besar sekali, lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Kalau antum tidak bisa melakukan, terkena penyakit-penyakit ini susah, benar-benar susah. Apalagi penyakit seperti ujub itu melihat keistimewaan dalam diri kita, atau takabur kita sombong kepada orang lain. Iblis, la'anahullah alaih, iblis itu termasuk hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling taat. Bahkan disebutkan di kutub tafsir, kitab-kitab tafsir, mengatakan Ka'bul Ahbar mengatakan bahwasanya iblis ini pernah tawaf haulal arsy alaf sana. Tawaf di arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala iblis ini 1000 tahun. Wa'adhal malaikah 20 alaf sana. Wa'adhal malaikah itu menceramai malaikat. Jadi malaikat-malaikat itu kumpul yang nyeramai iblis ini. Diceramai dengan saya iblis berapa tahun? 20.000 tahun. Sayyidul Rauhani, dia itu pernah jadi sayyid atau rajanya Rauhani, secara rohani itu berapa ribu tahun. Jadi itu disebutkan sama Ka'bul Ahbar, disebutkan beberapa biografi iblis sebelum dilaknat sama Allah SWT. Bahkan iblis itu sebelum dinamakan iblis punya beberapa nama-nama. Dinamakan wali, dinamakan soleh, dinamakan abid yang ahli ibadah. Dan salah satu keistimewaannya juga ketika
Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada iblis untuk beribadah di bumi dan ibadah di langit. Jadi salah satu keistimewaan iblis itu untuk beribadah di bumi dan beribadah di langit. Semua hal itu bisa hancur karena apa? Karena al-ujub ini. Karena satu penyakit hati. Karena satu penyakit hati ketika si iblis ini merasa dia itu lebih baik dari Nabi Allah Adam, merasa lebih istimewa dari Nabi Allah Adam. Semua keistimewaan daripada iblis itu tadi, dari ibadahnya, dari cerdasnya, ilmunya, sampai menasihati malaikat berapa ribu tahun, bisa hilang karena satu penyakit hati. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis hal tersebut, yaitu untuk sujud itu seakan-akan Nabi Allah Adam ini sebagai Ka'bah, dan yang disembah itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang zatnya, ibadahnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sujudnya kepada Nabi Allah Adam seakan-akan Ka'bah. Kita sujud kepada Ka'bah, yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena penyakit tersebut yang bisa menghancurkan atau menghilangkan semua amalan. Kalau kita teliti lagi, kalau iblis belum yang punya rentetan kebaikan seperti itu bisa celaka di hadapan Allah SWT, gimana kita yang tidak punya apa-apa selama ini? Kita tidak punya ibadah, kita tidak punya zakat, kita tidak punya puasa, kita tidak punya. Iblis yang bisa seperti itu masih bisa celaka istilahnya. Yang sudah seperti itu, kelasnya itu sudah tinggi, maksudnya lebih di atas malaikat, masih bisa celaka. Kayak gimana kalau kita ini yang biasa-biasa ini, yang ke masjidnya jarang, yang sholat jamaahnya ini jarang, ya kemungkinannya lebih besar. Jadi rasa takut ini harus ada dalam diri kita, harus diteliti juga penyakit hati. Salah satu faedah hudur majelis ilmu, salah satu faedah hadir majelis ilmu disebutkan, yaitu tadi kita tahu apakah kita ini benar atau salah, apakah kita ini dalam tariqah sahihah, dalam jalan yang benar atau jalan yang salah. Jangan pernah terlena atau tertipu dengan apapun yang pernah kita punya, apapun yang kita miliki. Bagikan Allah SWT menyebutkan dia ini, bagikan afi qasasihim ibratun lil ibad. Allah menyebutkan banyak cerita-cerita di Al-Quran, dari ceritanya iblis, dari ceritanya Fir'aun, dari ceritanya Nabi Allah, banyak anbiya. Apa tujuannya? Bagikan afi qasasihim ibratun lil ibad. Semua dari kisah-kisah yang Allah ceritakan di Al-Quran apa? Ibratun lil ibad. Ibrah itu ada hikmahnya atau pelajaran atau peringatan buat kita, liulil albab, buat orang-orang yang berakal. Jadi kalau kita mendengar sebuah cerita-cerita itu, kita tadi kok bisa ya seorang atau makhluk yang seperti itu masih bisa celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang wali yang pernah mimpi beberapa nabi. Dalam mimpinya itu tanya kepada nabi-nabi ini, wahai nabi-nabi, apa yang kalian takutkan di dunia ini? Yang paling kalian takutkan di dunia ini apa sih? Sebutkan, jawab oleh Nabi ini, al-maut ala ghairil iman. Apa? Mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi pun mereka itu merasa takut akan kematian dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah ada seorang, dikisahkan juga ada seorang, kerjaannya ini nyuri kain kafan. Jadi kalau ada orang meninggal, dikeduh ini kuburan, diambil kain kafannya, dikeduh, diambil kuburan kain kafannya, sampai ketemu salah satu ulama, ditanya, kerjaanmu yang dijawab, ceritakan kerjaan. Dan yang hebatnya, intinya apa? Ketika ditanya, maksudnya setiap saya gali kuburan seorang muslim ini, saya dapati mereka itu belok dari kiblat. Jadi harusnya kan sudah menghadapkan kiblat, belok dari kiblat. Kecuali cuma 2 atau 3 orang. Subhanallah, bagaimana seorang muslim itu bisa belok dari kiblat, kecuali apa yang mereka kerjakan di dalam dunia ini tadi. Dan Imam bin Hajar pernah dikatakan di suatu kitabnya itu tadi, Azza wa Jalla, kitab khusus bahas halal yang haram, halal yang dosa besar. Banyak
kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Muslim yang mereka secara tidak sengaja ketika melakukan bisa mengeluarkan dari Islam, bisa keluar dari Islam langsung karena melakukan hal-hal tersebut. Kayak misalnya apa? Kayak dia membuat lelucon atau guyonan tentang Al-Quranul Karim. Al-Quran dibuat guyonan. Apapun misalnya ada ayat atau apa dibuat guyonan, itu termasuk langsung dihukumi keluar daripada Islam. Jadi nasallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan bagaimana kita menjaga hati, menjaga lisan, menjaga ucapan kita, apalagi hal-hal yang benar-benar bahaya. Ya ini salah satunya sholat ini tadi. Karena para sahabat itu tidak pernah melihat amal yang ketika ditinggalkan mereka itu keluar dari Islam kecuali ketika meninggalkan sholat itu tadi. Jadi apapun amalnya, misalnya ada puasa, ada haji, ada sholat apa, ada zakat misal, mereka ketika meninggalkan amal-amal ini mereka masih menganggap bahwa kita ini masih Islam, akan gitu. Kecuali sholat itu. Jadi kalau sholat sudah ditinggalkan, seakan-akan sudah, oh ini sudah bukan Islam lagi. Karena kata Nabi, sholat ini ibarat kepala di jasad seseorang. Jadi kalau ada kepala di jasad seseorang berarti ini ada sholatnya. Kalau tidak ada sholatnya berarti tidak ada kepalanya. Ada orang hidup tanpa kepala? Tidak ada. Berarti kalau ada orang beragama tanpa sholat, dia itu seakan-akan tidak beragama. Sholat fardu ini tadi, sholat fardu ini, kalau seorang ini meninggalkannya karena ingat dan itu seakan-akan menganggap bahwasanya ini sudah tidak diwajibkan. Nah ini tidak wajib karena sholat. Anda wajib melakukan sholat duhur misalnya, atau sholat subuhnya Anda wajib. Kata para ulama ini sudah kafarah bittifaq, sudah dihukumi kafir secara ijma atau sepakat ulama. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya ini sudah tidak kafir. Jadi kalau ada misalnya orang untuk suruh sholat, yaitu sholat duhur atau sholat asar atau sholat subuh, apapun sholatnya, sholat wajib ini lima. Ketika dia mengatakan misalnya saya ini sudah tidak wajib sholat, saya tidak wajib sholat duhur, saya tidak wajib sholat asar, itu sudah menurut para ulama dia tanpa selisih pendapat keputusannya rata apa mengatakan si orang ini sudah kafir. Kalau meninggalkannya karena malas, karena capek, karena sebagainya, ada yang bilang ini sudah kafir, ada yang bilang enggak, dia masih muslim. Akan tapi hukumannya apa? Hukuman yang sesuai ya, yang sesuai di syariat disebutkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya dia harus diminta taubat terlebih dahulu. Kalau dia tidak mau taubat, dia harus dibunuh, harus dibunuh. Jadi bagaimana besarnya dosa seorang yang meninggalkan sholat ini tadi. Bahkan tarikus sholat itu, ada anjing pernah mengatakan seperti ini, alhamdulillahilladzi khalaqani kalban wa lam yakhluqni tarikus sholat. Anjing pernah mengatakan bahwasanya alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menjadikanku ini seorang anjing dan tidak menjadikanku tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Jadi anjing ini sendiri merasa bersyukur diciptakan jadi anjing, tidak diciptakan sebagai orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita ini harus menjaga. Yang telah lewat harus digodok, wajib digodok. Kalau pernah meninggalkan sholat misalnya, wajib digodok. Kalau tidak tahu jumlahnya, kalau tidak tahu jumlah yang harus digodok, sebetulnya antum lakukan yang sekiranya yakin bahwasanya tidak ada lagi. Misal tidak tahu ya berapa anak meninggalkan sholat. Oh kira-kira kalau 50 sudah cukup dah. Oh iya kalau 50 sudah cukup, ya berarti untuk 50 sholat. Setelah itu sudah aman. Kalau tahu sholatnya 10, 12, 13 ya wajib sesuai jumlahnya. Kalau tidak tahu tadi sekiranya sampai jumlah yang sekiranya dia yakin bahwasanya tidak ada sholat lagi yang pernah tinggalkan. Karena ini tidak main-main. Seorang yang meninggalkan sholat itu ditulis pintunya di pintu, namanya di pintu neraka itu ditulis. Tidak bakal bisa dihapus tulisan ini kecuali dia menggodok sholat ini tadi. Kalau dia tidak menggodok sholatnya, namanya tetap tertulis. Allah nama kita ini ada di pintu neraka kan tidak. Jadi harus hati-hati anak kita, saudara kita, apapun. Insyaallah mudah-mudahan Allah menambahkan iman kita, menambahkan keimanan kita agar terus-menerus berada dalam siratal mustaqim. Allah amin, Allahumma amin. Ala hadisnya ya Allah dan saya jami'an syabila wa man wasallam sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.